Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang sebelum masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau ngecek siapa yang berhadir dan siapa yang tidak. Alhamdulillah semuanya berhadir dan semoga kita selalu sehat walafiat. Sekarang memasuki materi kita hari ini, apakah ada yang tahu? Yaitu mengenai indahnya kebersamaan, yang dimana indahnya kebersamaan masuk ke dalam kebersamaan dalam keberagaman. Apakah ada yang tahu apa arti dari indahnya kebersamaan? Dan untuk kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran, kalian bisa baca dan lihat di buku yang setelah Ibu bagikan. Bagaimana? Apakah sudah ada yang tahu apa artinya kebersamaan? Jadi kebersamaan itu adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, dan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Misalnya nih, seperti kalian dengan teman-teman kalian di kelas saat istirahat, makan bersama, bermain, itu sebuah kebersamaan yang akan menjadi kenangan yang akan selalu kalian ingat di masa depan. Dan juga kata sederhana dari kebersamaan mengandung makna yang sangat dalam, karena kebersamaan memang indah. Kenapa jadi bisa dibilang indah? Kebersamaan bukanlah suatu hubungan yang identik dengan selalu bersama secara fisik, melainkan bagaimana suatu hubungan yang dapat merapatkan hati dengan antar sesamanya. Karena hati itu sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dinilai oleh panca indera biasa. Nah, jadi kan kalian semua sudah tahu arti atau makna dari sebuah kebersamaan. Sekarang masuk dalam kebersamaan dalam keberagaman. Jadi ada beberapa macam keberagaman masyarakat di Indonesia. Pada kenyataannya terdapat beragam jenis kebersamaan masyarakat di Indonesia. Jenis-jenis itu bisa dilihat dari beberapa unsur keragaman yang terjadi. Yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan geografis. Berdasarkan keragaman wilayah dan lingkungan, apakah kalian tahu berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jumlah wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi, yang dimana Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Jadi, setiap wilayah memiliki ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, baik flora maupun fauna. Selanjutnya, yaitu keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman suku bangsa dan budaya yang paling tinggi di dunia, karena ada ribuan suku di Indonesia yang memiliki bahasa sekaligus adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Suku-suku di Indonesia juga dibedakan menjadi dari ciri fisik anggotanya hingga batasan wilayah berpengaruh kebudayaannya. Serta suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan Indonesia hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Keragaman selanjutnya yaitu keragaman agama, yang dimana Indonesia memiliki beragamnya agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
pasal memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan serta meninggalkan haknya kembali. Agama di Indonesia terbagi beberapa macam. Agama yang pertama yaitu agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta yang terakhir Konghucu. Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa lain yang datang ke Indonesia dan pedagang, tapi sudah menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keragaman selanjutnya yang mengenai ras masyarakat, yang dimana keragaman ras berarti keragaman penduduk yang berdasarkan pada warna kulit dan ciri-ciri yang bersifat fisik. Perbedaan ras harus tetap dipandang dalam Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tidak memicu perpecahan bangsa maupun diskriminasi. Oleh karena itu, sikap rasional yaitu membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit atau fisik lain tidak boleh terjadi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Selanjutnya yaitu keragaman golongan-golongan. Maksudnya di sini kelompok masyarakat dengan ciri-ciri atau aktivitas tertentu. Dan faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi keragaman golongan ini di Indonesia ialah sebagai pertama yaitu berdasarkan administrasi kependudukan disesuaikan pembagian 3 golongan, yaitu golongan suku bangsa asli yang berasal dari daerah tersebut, kedua golongan keturunan asing yang berasal dari daerah luar dari Indonesia, dan yang terakhir golongan masyarakat asing. Maksudnya seperti kalian di kelas ini pasti tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Jawa, ada yang dari berbagai macam daerah. Nah itu kan terbagi berbagai macam-macam kelompok. Tidak sekelas ini tidak sama mesti dari kota Banjarmasin. Jadi maksudnya seperti itu. Dan keragaman yang terakhir mengenai jenis kelamin dan gender, merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan. Seperti kalian dan teman-teman kalian di kelas, setiap laki-laki dan perempuan pasti mempunyai sikap serta emosional serta karakter yang berbeda-beda. Itu karena perbedaan antara gender kalian. Itulah tadi materi kita pada hari ini mengenai indahnya kebersamaan serta kebersamaan dalam keberagaman. Ibu harapkan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi serta menjalankan dalam kehidupan kalian sehari-hari, bagaimana kebersamaan dalam teman sekelas dan lain. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.